gue menemukan satu kelemahan besar di NMAX Turbo yang baru ini. Mau tahu apa? Ikuti terus videonya. Jadi gue udah pakai Yamaha NMAX Turbo ini beberapa hari teman-teman. Nah dalam beberapa hari ini gue sudah bisa mulai merasakan lah ya kelebihan, kekurangan, fitur-fiturnya, apa yang gue suka, apa yang gue kurang suka. Nah di video ini gue mau share sama kalian apa yang gue suka dan apa yang gue kurang suka alias kelemahan terbesar menurut gue di NMAX terbaru ini. Kita mulai dari yang gue suka dulu kali ya. Yang pertama gue suka adalah desainnya teman-teman. Ya desainnya ini sedikit agak kontroversial lah ya pasti karena desain itu subjektif banget. Tapi kalau menurut gue desainnya oke. Beberapa komentar yang gue dapatkan juga bertanya-tanya bahwa kok kayaknya NMAX yang baru lebih kecil ya dibandingin NMAX yang lama gitu kan. Apakah benar? Well sebenarnya kalau dari ukuran itu sebenarnya mirip-mirip aja. Tapi yang bikin ini kelihatan lebih kecil atau lebih ramping itu karena garis desainnya teman-teman. NMAX yang lama kalau kalian lihat dia agak lebih membulat. NMAX yang baru ini dia tarikan garis itu tegas-tegas banget tuh. Ya kan? Gak ada sisi membulatnya tuh gak ada. Lampunya juga tegas-tegas banget. Membuat tampilan keseluruhannya jadi sedikit agak lebih ramping lah kelihatannya. Gue juga suka lampu sen yang ada di atas ini yang sudah tergabung ya kan. Ada proyektornya atas bawah di sini. Yang mana kalau malam menurut gue cukup terang lah ya. Apakah terang banget? Ya kalau dibandingin Mio-nya pakai LED sih lebih terang Mio-nya. Tapi ini menurut gue sudah cukup lah teman-teman. Kalau menurut kalian sendiri apakah kalian suka dengan desain dari NMAX yang baru ini? Yang gue suka lagi adalah ruang penyimpanan. Nah NMAX ini menurut gue ruang penyimpanannya banyak. Gede-gede juga lagi dan fungsional banget. Botol minum yang segini ya yang 600 ml, 500 ml cukup dengan sangat-sangat mudah di sini. Tuh. Itu masuk banget loh di sini. Jadi kalian kayak nggak usah lah ya beli lagi cup holder gitu karena bisa langsung nyemplungin di sini. Kemudian chargingnya. Jadi yang tipe ini tuh yang kedua paling mahal lah ya. Bukan yang paling mahalnya, kedua paling mahal. Di kompartemen yang terbuka sebelah sini, chargernya juga sudah disediakan oleh Yamaha. Nah, kalau yang ini itu langsung dapatnya yang Type-C teman-teman. Jadi dia harusnya lebih kencang untuk nge-charge-nya. NMAX yang di bawah ini itu dapatnya Type-E aja. Juga ada plus minus nih teman-teman. Kalau di Mio Gear sama di Villano itu chargerannya chargeran soket yang bulat gede gitu yang kayak di mobil. Kelebihannya kalau yang itu adalah kalau nanti ke depannya tiba-tiba ada USB-D, USB-E gitu ya, itu bisa update tuh, karena tinggal beli soketnya aja. Cuman kalau yang ini tiba-tiba nanti berubah, ya jadi outdated aja teknologinya. Cuman kelebihannya, kalian nggak usah beli lagi soketnya, udah tinggal colok, tinggal pakai. Jadi ada plus minus lah ya. Nah yang sebelah sini, itu juga cukup besar, ya, walaupun tidak sebesar sebelah sini, tapi ketutup. Dan gue suka mekanisme bukanya. Terlihat simpel sih ya kan, kayak cuman gini doang gitu. Tapi somehow menurut gue ini works banget dibandingin sama punya gue yang ada di Vario. Itu kan cetak gitu ditekan. Lebih mewah, cuman ini lebih fungsional gitu. Nah terus yang tadi gue sadari ketika isi bensin. Jadi ketika gue buka isi bensin, biasanya kita buka nih. Bingung kan, ini taruh di mana? Ternyata Yamaha itu udah mikirin ini mau taruh di mana, kayak mobil-mobil teman-teman. Jadi dia ada tempat di sini. Tuh. Jadi nggak usah pusing lagi. Ini menurut gue sebuah poin plus ya dari Yamaha. Pintar juga mikirin sampai segitunya. Belum lagi kalau kita ngomongin tentang bagasi di sininya yang cukup gede. Gue nggak bilang paling gede karena katanya PCX lebih gede dari ini. Tapi dibandingin Stylo sama Vario gue ini lebih gede. Nah, helm KYT TTR Jet size M. Ini jadi kalau misalkan lihat ya ukurannya standar lah ya. Kalau misalkan kayak begini, nah kayak gini nggak muat nih, kan? Nggak muat yang ini kan? Nggak bisa, dipaksa juga nggak bisa kalau yang ini. Nah, tapi kalau dibalik dia bisa. Agak kepaksa tapi bisa kalau misalkan dibalik. Nah, jadi untuk beberapa helm-helm kayak Arai, Rapid Neo itu masih bisa masuk teman-teman. Cuman memang kekurangannya adalah dibalik sehingga bagian sini mungkin akan rentan baret. Jadi banyak banget yang nyaranin
Bang, mendingan itu bawahnya dikasih dulu kain kayak atau apa biar nggak terlalu baret. Ya, atau disarungin dulu. Cuman bisa masukin aja udah oke banget. Kemudian juga ini ada penahannya, which is gue suka banget. Kayaknya gue pengen bikin kayak gitu deh di Mio-nya. Jadi untuk helm, oke menurut gue bagasinya NMAX. Sebagai contoh ini iPhone 13. Bukan yang paling gede, cuman udah gue kasih casing, casing X-Guard. Karena buat gue taruh sini, ya kan. Nah, cuman ini masuk ke dalam sini guys. Nah ini, tuh, cukup lah, ini buat handphone yang lebih gede lagi cukup sih. Tuh, masukkan. Cuman ya tadi itu, kalau kalian mau nge-charge, nggak bisa ketutup kalau pas lagi hujan. Jadi kalau nge-charge mau nggak mau di sebelah sini kebuka, atau di sebelah sini kebuka. Ya, ada plus minusnya lah. Tapi oke kok untuk penyimpanan yang di depan sini. Fitur-fitur lainnya lagi yang gua suka sebelum kita bahas mesin, kaki-kaki, dan kelemahan utamanya, itu adalah dashboardnya. Nah, layarnya ini itu berfungsi lumayan banyak teman-teman. Di tipe yang ini layarnya sudah berwarna kayak di X-Max, jadi sudah bisa untuk navigasi, notifikasi, dan juga tentunya lagu. Nah, ini semua terhubung ke HP kalian menggunakan Bluetooth. Gue mau bahas yang dari sisi Yamaha-nya dulu nih, belum Garmin-nya. Yang di Yamaha-nya itu kalian bisa ngeset nyambung untuk play lagu teman-teman. Jadi kalian bisa pilih lagu ya dengan tombol yang di sini nih. Nih, kalau gue tekan yang tengah, dia harusnya langsung ngeplay lagu di sini. Tuh. Ini kalau gue tekan yang atas, di sini tekan cepat itu untuk naikin volume. Kalau bawah itu buat turunin volume. Kalau mau ganti lagu, gue tinggal pencet tombol yang paling atas, ditahan, dia ganti lagu. Kalau mau pause, tinggal tekan yang tengah. Ini sebenarnya fitur yang kayak nggak gede-gede banget gitu ya, atau nggak heboh-heboh banget. Tapi buat gue yang hampir setiap kali riding selalu pakai intercom, selalu nyetel lagu, ini kepake banget. Gue kalau mau ganti lagu nggak usah pencet HP, nggak usah ngutak-atik sini, tangan gue masih bisa di stang. Untuk ganti-ganti lagu, itu sebuah fitur yang oke banget. Fitur kedua dari layar ini yang salah satu yang paling digembor-gemborin itu adalah bisa nyambung ke peta Garmin teman-teman. Jadi ternyata setelah gue pelajarin, untuk fitur lagu dan sebagainya, sama fitur Garmin itu adalah dua modul Bluetooth yang berbeda. Kenapa begitu? Karena kalau kita lihat di Bluetooth gue teman-teman, ini sekarang yang YCCU nih connect. Nah, tapi sebenarnya itu ada yang Garmin. Walaupun gue sudah nyambung tadi bisa muter-muter lagu dan sebagainya ya. Tapi kalau gue klik navigasi, tuh connection failed. Karena untuk bisa nyambung ke Garmin itu butuh modul yang berbeda lagi dan juga butuh apps yang berbeda. Nah, fitur kedua yang lumayan kepake ya, itu adalah si GPS-nya teman-teman. Jadi seperti yang bisa kalian lihat di sini ya, nyambung lewat aplikasi yang berbeda. Jadi aplikasinya Garmin dan di situ dia juga nyambung teman-teman. Nah ini cuman ini kadang-kadang suka loading. Tapi kalau misalkan ini gua matiin, nah lalu kita balik lagi, tuh dia masih nyambung teman-teman. Infonya kalau yang di X-Max katanya nggak bisa begitu kan. Nah kalau yang di sini dia sudah bisa teman-teman. Jadi kalau misalkan handphone kalian mati pun, coba ya kita coba handphonenya kita matikan, apakah dia masih bisa connect di situ. Ini handphone udah mati ya, ternyata nggak bisa. Jadi emang tetap handphonenya harus tetap nyala, Bluetooth-nya harus tetap nyambung, tapi layarnya mati nggak masalah. Nah, sistem peta yang digunakan di sini adalah Garmin, bukan Google Maps, teman-teman. Ini ada kelebihan, ada kekurangan nih. Jadi kalau Garmin ini kalian nggak ada signal selama kalian udah download Maps-nya, itu aman. Kemanapun kalian pergi aman, ya kan? Tapi nggak ada traffic update-nya. Kalau kayak Google Maps kayak wes macet apa segala ketahuan. Jadi ada plus minusnya lah ya. Cuman menurut gua sekarang di motor harga 40-an ya, under 50 juta udah ada fitur kayak begini, itu udah win-win banget buat customernya. Beberapa tahun yang lalu mungkin hanya ada di motor-motor 70-an atau bahkan lebih 100-200 jutaan. Sekarang sudah ada di motor level NMAX, itu udah oke banget.
Ada sebuah case ya, gue nggak tahu apakah ini bug atau gimana, tapi yang gue temukan adalah kalau misalkan ya dari handphone, terus gue nyalain intercom, jadi nyambung nih, tek, baru gue nyalain motor, cetek ya, itu fungsi-fungsi yang tadi kayak ganti lagu apa dan sebagainya itu nggak muncul, alias kayak motor ke handphonenya nyambungnya kayak nggak 100% gitu. Tapi kalau nih misalkan dari handphone ya, terus gua nyalain motor, connect duluan nih motor sama HP, baru gua nyalain intercom, jadi intercom baru nyambung ke HP, itu semua fungsinya normal. Gua jujur bukan orang yang teknis banget ya, apalagi masalah handphone, jadi gua nggak tahu apakah itu case di HP gua doang atau in general seperti itu. Tapi ya ini sebuah case yang gua temukan aja lah. Mungkin bisa buat laporan buat tim Yamaha. Di bagian belakang sini, untuk suspensinya nanti akan gue jelaskan ketika kita riding ya. Tapi ada satu desain yang kayak gue agak bingung sebenarnya tujuannya itu apa. Mungkin untuk melindungi. Cover knalpotnya ini ya, itu tuh panjang banget nih sampai belakang sini nih. Sedangkan knalpotnya cuma sampai sini doang nih. Mungkin tujuannya kayak melindungi kali ya, biar nggak ke situ gitu tangannya atau gimana, gue nggak tahu deh. Tapi buat mata gue ya kayak mungkin desain cover knalpotnya mungkin bisa lebih lucu deh gitu. Kayak Mio tuh itu desain cover knalpotnya lucu-lucu loh. Tapi yang ini kayak mungkin bisa di-exercise lebih. Sama satu lagi, boncengan belakang. Yamaha, kalian itu punya Filano. Itu footstep belakangnya enak banget. Ini malah cuman kayak gitu doang. Padahal menurut gua selling point utama dari Filano salah satunya itu adalah footstep belakang yang bagus banget. Ini motor harusnya sih menurut gue dapat footstep Filano nih, atau somehow yang desainnya mirip-mirip gitulah, yang lebar gede. Sayang aja sih di Filano yang lebih murah dapat footstep bagus, di sini malah dapat footstep belakang yang kayak standar aja. Mungkin yang facelift dapat footstep yang bagus. Kita harus bahas gimmick terbesar yang orang-orang dari kemarin omongin. Turbonya. Apakah beneran ada turbonya? Apakah itu hanya sebuah gimmick atau gimana sih sebenarnya dari yang namanya NMAX Turbo ini? Mari kita bahas, teman-teman. Kalian gak akan menemukan yang namanya turbo di motor ini, teman-teman. Ya, karena itu semua hanya menurut gua marketing terms-nya atau bagaimana caranya Yamaha memarketingkan motor NMAX yang baru ini, ya kan? Kalian boleh berargue kayak, Yamaha kurang kerjaan banget sih motor gak ada turbo dikasih nama turbo. Gue punya argumen, yaitu kalian lihat Porsche, teman-teman. Porsche itu launching Taycan full listriknya mereka, tipe tertingginya Porsche listrik mereka, itu dikasih nama turbo, teman-teman. Ya, jadi bukan cuma Yamaha nih yang naruh kata-kata turbo, padahal di kendaraannya nggak ada turbo. Jadi udah clear ya, turbonya ini emang hanya marketing term aja. Tapi teknologi terbarunya itu sebenarnya si YE CVT ini, teman-teman. Yang mana CVT bagian depan itu sudah dikontrol menggunakan elektronik, dinamo, dan juga ECU yang terpisah. Ini bukan cuma gimmick. Karena kalau gue personally setelah beberapa hari pakai, gue suka banget sama fitur ini, teman-teman. Kenapa gue suka banget? Karena kalian bisa ngerasain yang namanya ganti gigi. Walaupun nggak 100% ganti gigi kayak motor-motor biasa ya, tapi setidaknya kalian bisa mengubah menjadi rasio-rasio tertentu. Nah ini kepake di beberapa case, salah satunya ketika nyalip sama ketika engine brake. Nah selain itu ada juga riding mode antara town sama S atau sport. Nah ini juga bukan cuma gimmick, karena gue sendiri ya itu ngerasain bedanya dan gue suka ada perbedaan itu. Tapi kayaknya hal-hal ini harus kita bahas sambil riding. Jadi sekarang kita riding dulu, teman-teman. Oke, sekarang waktunya kita cobain jalan. Nah, gue pengen bahas tentang YECVT-nya itu, kemudian juga tentang suspensinya dan satu kelemahan utama dari NMAX Turbo ini. Nah, mungkin sebelum itu kita coba bahas riding position dulu kali ya. Seperti bisa kalian lihat, riding positionnya itu enak banget, teman-teman. Jadi emang nyantai banget, kaki bisa ke depan. Cuman memang kalau misalkan kalian pengen agak sporty gitu ya, kayak pengen kakinya ke belakang, nggak bisa nih.
agak susah. Jadi emang dibikin motor ini tuh sesantai itu, joknya mundur, kakinya maju ke depan. Jadi posisi paling sportinya yang bisa gue dapetin cuma segini doang. Jadi emang ini motor dibikin untuk santai, teman-teman. Bukan buat kenceng-kencengan secara posisi duduk. Tapi kalau secara mesin, gue suka sama mesin motor ini. Ini gue lagi pakai mode T. Nah, kalau kita pakai mode S, gue tinggal flick di sini. Nah, ini lebih responsif dan terasa emang lebih bertenaga, teman-teman. Jadi ini kalau gue betot, dia kerasa, lebih nariknya dia kerasa banget. Udah beruat nyalip enak banget. Nah, jadi kalau kebut-kebutan pakai deh mode S-nya. Nah, gimana dengan YCVT-nya atau yang orang-orang bilang turbo sensation-nya itu? Nah, ini sih jujur gue suka banget ya. Jadi kalau kalian lagi jalan gini, terus tiba-tiba kalian mau nyalip, tuh, kerasa kan? Kayak turun gigi. Tuh. Itu yang buat motor ini tuh terasa lebih seru aja. Karena biasanya kalau kita naik motor matic gitu ya, nyalip kan kita malah betot gitu kan. Ini nggak usah terlalu betot, bisa nurunin gigi sampai 3 kali. Tuh, motornya udah jauh lebih siap buat nyalip, teman-teman. Ini sama kayak turun gigi kalau di mobil-mobil yang bertransmisi otomatis atau juga CVT. Jadi dari situ aja gue udah suka banget sama si YE CVT ini. Menurut gue ini bukan cuma gimmick, karena kalau gimmick itu fitur yang jarang kepake. Tapi ini bener-bener sebuah fitur baru yang kepake ya. Selain buat nyalip, si YE CVT ini kepake juga kalau misalkan lagi engine brake. Nah, ini kepake banget kalau kalian naik turun gunung gitu lah ya. Itu terus kalian mau turun, kalau motor matic kan nggak ada engine brake lah ya. Tapi di motor ini jadi ada engine brake, teman-teman. Jadi kalau kalian lepas gas, tuh, kalian bener-bener bisa turun gigi buat engine brake. Dan kalau remnya lagi tinggi, kalian bisa turun gigi sampai 3 kali. Yang mana menurut gua itu kerasa banget engine brake itu. Ini kalau saya lagi kayak gini, gue terus sekali, turun 2 kali. Nah, ini gara-gara kita lagi nggak turunan ya, jadi nggak gitu kelihatan. Tapi kalau di turunan, kayak kemarin beberapa rute yang udah pernah gue cobain, itu lumayan kerasa engine brake-nya. Jadi dari sisi itu udah oke banget. Nah, pertanyaannya adalah apakah sistem ini reliable? Dulu Suzuki ternyata udah pernah bikin, teman-teman, motor dengan elektronik CVT seperti ini, tapi terus nggak ada. Tapi itu dulu ya, tahun 1990-an lah ya, atau 80-an. Sekarang teknologi sudah berubah, sudah selisih 20-30 tahun semenjak terakhir Suzuki bikin teknologi. Jadi gua rasa kita harus nungguin sih ya, bareng-bareng kita cek bareng-bareng nih apakah teknologi ini sekarang sudah lebih reliable. Yes, memang jadinya lebih banyak komponen ya, karena jadi ada dinamo, jadi ada ECU sendiri, sedangkan sebelumnya hanya ada roller aja, yang mana kalau roller rusak tinggal diganti. Kalau ini kalau rusak yang diganti ada lumayan banyak. Tapi kita tungguin aja. Gua nggak tahu apakah ini akan reliable atau enggak, hanya waktu yang bisa menjawab. Tapi ini fitur yang kepake dari kemarin, gue kepake terus fitur-fitur ini. Gue pengen bahas tentang suspensi. Nah, menurut gue suspensi dari motor ini oke. Dia tidak terlalu keras banget. Jadi dari kemarin ngelatih jalanan agak jelek gitu ya, ngelatih kualitas tidur, gue merasa cukup nyaman. Ditambah posisi duduknya emang dibikin nyantai. Jadi ya bisa dibilang motor ini motor yang nyaman lah, teman-teman. Yang ngelatih posisi tidur, ya kan? Reboundnya kerasa enak, suspensinya kerasa enak kok di motor ini. Nah, tapi ada satu kekurangan besar dari motor ini yang gue rasakan semenjak riding beberapa hari ini, yaitu pengeremannya. Nah, pengereman dari motor ini kalau yang belakang itu nggak masalah sebenarnya. Nah, cuman yang depan ini, menurut gue yang depan ini kok rasa-rasanya kayak kurang gigit lah ya. Pakem sih, tapi menurut gue dibandingin rem belakang, yang depan kurang gigit. Gue sebagai pengguna motor yang lebih sering menggunakan rem depan ya, karena motor-motor pada umumnya ya biasanya, apalagi motor-motor sport, itu biasanya yang depan memang lebih vakum daripada yang belakang.
Jadi gue cukup kaget tuh ketika motor ini kok rem belakangnya malah terasa lebih pakem daripada yang depan. Ya, gue nggak tahu kenapa sih gitu. Ada yang bilang gara-gara ini mungkin masih baru gitu ya. Tapi setelah beberapa hari pakai masih sama aja sih. Ya, dan gue sempat ngobrol ke beberapa orang pengguna Yamaha, memang ternyata ya ada beberapa tipe Yamaha yang memang rem belakangnya itu terasa lebih pakem daripada rem depan ketika standaran keluar dari dealer. Jadi kayaknya salah satu modifan pertama yang akan gue ganti di motor ini adalah rem depannya. Kalau suspensi masih oke deh. Bagaimana dengan bahan bakarnya? Apakah irit atau tidak? Kalau dari penggunaan gua sih enggak. Kalau dari gua average fuel terakhir tuh 33 km per liter teman-teman. Tapi balik lagi ya, tangan gua ini ya bukan tangan yang irit, jadi jangan dijadikan standar. Nah, karena jujur ketika gua pakai 133 atau 32 gini, biasanya orang lain itu bisa jauh-jauh lebih dibanding gue. Ini case gua pribadi, jangan dijadikan standar untuk menilai betapa iritnya atau borosnya si NMAX Turbo ini. Ya, jadi overall teman-teman, bagaimana dengan NMAX Turbo ini? Apakah worth it atau tidak, ya kan? Kalau gua pribadi sih, gue suka dengan fitur-fitur yang ada di motor ini. Dari mulai layar berwarnanya, bisa ganti lagu, petanya, oke. Tapi dari YCVT-nya alias turbonya itu kepake banget. Gue suka banget sama fitur itu. Dari riding mode-nya, sport sama town-nya juga kepake banget karena kerasa bedanya. Riding positionnya oke, kenyamanan cukup nyaman. Tinggal remnya aja yang kayaknya perlu dimodifikasi. Yes. Kalau dari gua segitu aja teman-teman tentang review singkat dari Yamaha NMAX Turbo ini. Itu NMAX yang lama. Kebutuhan knalpotnya sama. Gimana guys kalau menurut kalian? Mendingan NMAX Turbo ini atau kompetitornya? Atau ada yang bilang kayaknya mendingan X-Max bekas. Bagaimana kalau habis ini kita bandingin sama X-Max kita? Kalau kalian suka video ini jangan lupa di like, yang belum mampir jangan lupa subscribe. Saya Sebi Jalan. See you next video guys. Bye bye.